Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Fattahu ya Mubin. Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Fattahu ya Mubin. Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Fattahu ya Mubin. Hasbunallah sayyitinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, saudaraku sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat fid dini wa dunya wal akhirat. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pernahkah kita memikirkan atau membayangkan kalau kita itu bepergian tetapi tak tahu jalan. Kenapa tak tahu jalan? Karena memang belum pernah lewat jalan tersebut. Dan kita juga tidak punya peta. Dan kita juga tidak membuat perencanaan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentunya kita akan kebingungan. Kita juga bisa tersesat. Kita juga akan kehabisan tenaga. Bahkan bisa saja kita tak sampai tujuan. Karena kita tidak menyiapkan bekal yang matang. Bekalnya berupa peta, membuat perencanaan, ya, karena memang belum tahu jalannya, karena baru pertama kali. Itulah gambaran teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, sahabat sekalian. Kalau kita menjalankan satu bisnis, atau kalau kita memiliki suatu impian, ya, kita memiliki satu impian pribadi, atau kita menjalankan satu bisnis atau organisasi, kita menjalankan tapi tanpa perencanaan, tanpa tujuan yang jelas, sehingga kita jalan tanpa arah yang jelas, ya. Akhirnya kita hanya sibuk berputar-putar. Organisasi kita, kegiatan kita hanya sibuk berputar-putar seputar itu saja, ya. Karena akhirnya tidak terarah. Akhirnya kita kehabisan waktu, tenaga, dan akhirnya lama-lama semangatnya pun juga akhirnya juga habis. Semangatnya pun juga habis. Karena apa? Kenapa ya nggak sampai-sampai ya? Sampai di mana kita? Karena juga tidak ada barometernya, tidak jelas. Maka Allah SWT mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus memiliki perencanaan yang matang. Lihatlah bagaimana Allah merancang alam ini. Lihatlah Allah membuat perencanaan yang sangat-sangat super sempurna. Matahari, bulan, bintang, semuanya berjalan di jalan orbitnya masing-masing. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 40,
semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Semua punya tugas tanggung jawab masing-masing. Dan masing-masing tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Tidak berbenturan. Semuanya rapi, sempurna. Begitu pula seharusnya kita di dalam organisasi, kita ada jalannya, ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, ada yang tertata. Termasuk kita di dalam mengerjakan, kita punya tugas tanggung jawab dan kita memiliki impian, kita punya target, tujuan kita punya tanggung jawab dan bagaimana kita mencapainya. Terencana, terprogram dengan jelas. Bukan tanpa perencanaan, tanpa planning, tanpa program, bukan. Semuanya harus ada namanya perencanaan, punya planning, punya perencanaan yang matang. Ya. Impian boleh bisa untuk pribadi atau program kerja atau peta jalan. Ini menunjukkan kemana kita harus melangkah. Impian, peta jalan ini juga merupakan sebagai peta jalan kita harus melangkah kemana dan apa yang harus kita capai dan bagaimana kita harus menyampai ke sana. Ada indikator-indikatornya yang terukur, yang dapat diukur. Tanpa program kerja yang jelas, yang terukur, yang spesifik, semua organisasi akan kehilangan arah. Seperti kapal besar tanpa nahkoda. Akhirnya karena dalam perjalanan itu tentunya nanti akan banyak masalah. Akan dihantam dengan berbagai macam gelombang tanpa tahu kemana pelabuhannya. Akhirnya terombang-ambing ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Terus saja berputar-putar terus itu aja. Sama dengan kita, program kerja kita, organisasi kita mau dibawa kemana, divisi kita mau di mana, targetnya apa, kita untuk pribadi kita, impian kita apa, bagaimana. Kita harus memiliki impian yang spesifik, yang terukur, measurable, achievable, yang relevan, yang sesuai, dan time bound yang waktunya jelas, bukan angan-angan. Impian tadi harus tercapai itu dengan jelas. Maka Rasulullah pun mengajarkan pentingnya kita membuat perencanaan. Rasulullah saat hijrah ke Madinah, beliau tidak sekedar berjalan begitu saja. Beliau membuat strategi, memilih sahabat yang terpercaya untuk menetapkan rute tersembunyi, mengatur pembekalan, bahkan mengatur waktu berangkat di malam hari. Semuanya penuh perhitungan, penuh strategi dan perhitungan. Karena kesuksesan bukan hanya soal semangat, tapi juga soal perencanaan yang matang. Ibu bapak, sahabatku sekalian dirahmati Allah, maka impian, program kerja itu bukan hanya beban, program kerja itu bukan sesuatu yang memberatkan, tapi program kerja, impian itu cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada masa depan kita, cinta kita kepada organisasi, cinta kita kepada lembaga. Dan karena kita ingin setiap langkah kita membawa manfaat yang terarah, karena kita ingin organisasi kita tumbuh seperti pohon yang akarnya kuat, batangnya kokoh, dan buahnya berbuah manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah impian kita bersama. Mari kita bayangkan, kita membangun taman kecil, kalau kita tidak punya rencana, kira-kira apa yang terjadi? Tidak punya gambar, perencanaannya kira-kira seperti apa? Tentunya bunga-bunga tadi tumbuh tak beraturan. Tanamannya saling berebut tempat. Akhirnya tergenang di mana-mana. Dan akhirnya bukan taman yang indah, melainkan malah semak belukar. Tapi kalau ada rencana yang matang, ada program kerja, insya Allah setiap bunga yang mekar tadi, setiap bunga yang mekar itu pada tempatnya. Airnya mengalir dengan jernih, pohonnya juga tumbuh dengan rapi, dan taman itu menjadi tempat orang lain. Taman tersebut menjadi tempat orang untuk
berwisata, beristirahat, ya, atau santai-santai di sana, menikmati keindahan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sahabatku sekalian tercinta, mari kita cintai diri kita, mari kita cintai organisasi kita, mari kita cintai lembaga kita dengan membuat program kerja yang terukur dan penuh semangat, penuh antusias, karena diri kita, lembaga kita, organisasi yang berprogram adalah organisasi yang Allah berkahi. Ya, itu langkah-langkah kecil kita hari ini akan jadi jejak indah yang akan dikenang banyak orang di esok hari. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bergerak tanpa arah adalah kita akan kehabisan energi. Kita akan kelelahan. Bergerak dengan rencana adalah keberkahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahanmu mari dari saya pribadi. Mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang tua kita, para pemimpin kita, guru-guru kita semuanya, putra-putri kita semuanya kita doakan. Semoga semuanya sehat, sukses. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.